Kami siap ya Tuhan memuji, syukur, muliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah ini. Amin. Haleluya.
rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari saudara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kau Allah yang mulia Tuhan, Kau Bapa yang kekal ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa.
umat-Mu diberkati oleh Tuhan dengan firman-Mu. Terima kasih sampaikan syaitan-Mu kepada kami oleh hamba-Mu, semuliakan kebenaran salib-Mu, dan biarlah Kristus yang nampak dalam perjalanan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersama firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang kembali. Salam. Hari ini tanggal 26 bulan Mei, kita memperingati hari kenaikan. Sebenarnya kenaikan ini adalah follow up karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Langkah pertama dia lahir, lalu setelah itu dia mati, lalu dia bangkit, dia naik, dan belum tergenapi, yaitu dia turun ke dunia yang sedang dinantikan oleh setiap orang yang percaya. Jadi hari ini merupakan satu rentetan karya keselamatan Tuhan agung kepada kita sekalian. Lalu sebab itu banyak orang menganggap kenaikan itu sudah biasa sehingga mengabaikan hari-hari kenaikan itu. Lebih baik saya naik ke puncak, lebih baik saya ke pelabuhan Ratu, karena kurang mengerti makna kenaikan ini kepada diri sendiri. Sekalian, setelah dia mati dan bangkit, lalu 40 hari dia naik. Tuhan menampakkan dirinya kepada 500 murid-muridnya. Dia naik. Jadi satu maka ada seluruh dunia orang Kristen merayakan ini, termasuk GBI Kelapa Indah. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu pertanyaan begini, mengapa dia naik ke surga? Yang kedua, apa maknanya bagi saudara dan saya? Ada pertanyaan, mengapa dia naik ke surga? Yang kedua, apa fungsi kenaikannya itu naik ke surga? Kita buka kitab kita Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24. Ayat yang ke-50. Dan Lukas ini mengakhiri Injil firman-Nya dengan kenaikan Tuhan. Akan saya bacakan ayat 30, ayat 50 dan 51 semua seterjemah. Ayat 52 sama-sama kita. Ulang lagi, Lukas pasal 24 ayat 50, demikian sabda Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yang satu. Sama-sama. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem. Ayat 23, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saya bacakan sekali lagi. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Lukas mengakhiri dengan firman itu dengan kenaikan. Kalau Yohanes dan Matius masih ada pengutusan dan Markus pengutusan. Nah, itu kita lihat di sini bahwa mana yang menceritakan tentang Kristus lahir itu yang paling mendetail adalah Lukas ini. Bisa diulang pintar, dia dokter, dia pintar dia. Sehingga mulai dari kelahiran sampai kepada kenaikan sangat mendetail. Sehingga kalau ada film Tuhan Yesus itu diambil dari kitab Lukas. Dikatakan di sini bahwa lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Kenapa dibawa ke luar kota? Itu di atas gunung, di atas gunung. Karena supaya fokus murid-murid itu melihat dia betul-betul dia naik, menyaksikan bagaimana Allah atau Yesus naik ke surga. Bukan secara teoritis, bukan secara dogma, tapi betul-betul murid-murid itu menyaksikan bahwa Yesus naik ke surga. Menjadi perdebatan sampai saat ini, katakan Kristus itu tidak mati, mayatnya dicuri orang. Dan sampai saat ini ada begitu. Dan ketika tidak ada percaya kebangkitan, tidak ada hidup kekal, bermacam-macam argumentasi daripada gereja-gereja mula-mula. Tapi jelas dikatakan bahwa Yesus membawa murid-murid ke luar kota dekat Betania. Itu ada. Kita lihat situ ada sesuatu prosesnya bahwa Yesus dari kota dibawa ke luar kota, di luar daripada kota itu, untuk menyaksikan betul-betul bahwa dia naik ke surga. Kemudian kita lihat setelah dia angkat tangan memberkati, dia memberkati murid-muridnya itu. Artinya gini, dia pergi ke surga bukan dia dikatakan aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Tapi Allah, Yesus dengan tangannya terangkat itu, dan dia bukan begini tangannya, tapi dia berarti umatnya. Saya nomor itu merasakan bagaimana berkat Tuhan itu luar biasa kepada dia. Dan kemudian dilihat sudahlah mereka, lalu awan menutupi sampai dia terangkat kakinya. Saya tidak bisa bayangkan seperti apa namanya. Sampai naik ke atas, diangkat tangannya, datang awan menutupi. Dan perasaan rasul-rasul itu saya tidak tahu kemana. Ada perpisahan, kadang-kadang mereka pulang dengan sukacita ke Yerusalem. Disitulah mereka di bait Allah sambil memuliakan Allah. Dan sekarang ada 4 tujuan Yesus naik ke surga buat kita sekalian. Yang pertama, kita lihat di sini bahwa yang pertama menggenapi nubuat, ya, menggenapi nubuat firman Tuhan bahwa dia sudah dinubuatkan. Artinya ribuan tahun dari kejadian sampai kepada perjanjian lama sudah dinubuatkan itu naik. Nah, dalam perjanjian baru kita buka dulu Yohanes 3:13. Yohanes 3:13 itu merupakan satu nubuat. Yohanes 3:13. Demikian ikutinnya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga,
yaitu anak manusia Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Ini merupakan suatu nubuat yang dinubuatkan dalam kitab Yohanes ini. Selain pada dia yang turun ke dunia ini dia akan naik. Ini peristiwa pada waktu itu, ya Yesus itu kira-kira umur 30 tahun. Kira-kira 3,5 tahun lagi akan nubuatan itu digenapi. Nah, sehingga firman Tuhan katakan dia ada sesuatu digenapi firman. Kenapa dia naik ke surga? Menggenapi firman Tuhan. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka sia-sialah firman Tuhan itu. Ada satu genapan janji dan kita lihat nubuatan itu, bahwa Yesus naik, betul-betul naik. Itu namanya nubuatan. Sehingga kita lihat bahwa nubuatan itu digenapi betul-betul bahwa Yesus naik. Semua janji-janji Tuhan digenapi. Kurang lebih 10.000 janji Tuhan dan nubuat itu di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu sedang digenapi. Salah satu ciri khas kenapa Alkitab itu sebagai firman Tuhan pertama, karena kita lihat bahwa Alkitab itu dinubuatkan dan Alkitab itu tulis dan digenapi, maka katakan firman Tuhan ialah firman Allah. Satu-satu argumentasi. Saya kita lihat sini bahwa Yesus Kristus yang naik adalah satu kegenapan daripada nubuatan itu. Itulah kita lihat yang pertama sebagai penggenapan. Kalau Kristus tidak naik, itu bukan sesuatu yang firman Tuhan ini tidak benar. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka apa yang tertulis dalam Alkitab itu bukanlah fakta. Kenaikannya merupakan pembuktian sekaligus penegasan kepada dunia bahwa ia benar-benar anak manusia, anak Allah dan Kristus yang berasal dari surga dan kembali kepada surga. Jadi satu fakta membuktikan bahwa dia juga sebagai Allah. Yesus Kristus sebagai Allah. Kenapa dia mati sebagai manusia menebus kita? Tapi keallahannya itu waktu dia disalib itu keallahannya itu diangkat. Makanya waktu dia disalibkan itu aku haus, aku takut. Tuhan, mengapa Engkau tinggalkan aku? Karena keallahannya itu diangkat dari dia. Sehingga Yesus itu betul manusia. Jadi itulah yang kita lihat dalam kehidupan Yesus itu. Sehingga dia naik ke surga sebab keallahan itu sudah datang kepada dia. Nah, pada saat itu nubuatan itu benar-benar digenapi oleh Tuhan. Satu fakta, dia adalah Tuhan. Jadi saya katakan pertama bahwa Yesus naik ke surga itu tujuannya untuk menggenapi firman Tuhan. Nubuat itu. Demikian juga kita, saudara Kristen. Sejak saudara lahir, Allah sudah merancang hidupmu. Allah telah merancang hidup kita. Merupakan satu nubuatan dalam dirimu untuk perjalanan hidupmu sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Makanya kehidupan saudara itu bukan secara kebetulan, tapi Allah memanggil saudara mulai sejak dunia belum dijadikan. Katanya, sejak di kandungan ibu aku sudah dipanggil oleh Tuhan. Itu nubuatan. Ada satu janji kepada kita, setelah kita dilahirkan, maka Tuhan mempunyai program yang terencana buat kita sekalian untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Itulah sebabnya saudara lahir. Latar belakang berbeda-beda tidak menjadi masalah. Itu bukan satu jalan kita untuk menuju kepada sesuatu proses yang Tuhan buat kepada kita. Maka dalam proses itu perlu kita harus belajar. Oh, inilah rencana Tuhan.
Ada pun yang katakan, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Kalau kita tahu ini indah, persoalan gejolak dalam iman kita, indah rencana Tuhan, pasti yang terbaik bagi kita. Dari berbagai latar belakang masalah kita dipanggil Tuhan buat berdoa kita. Waktu saya pertama kali membuka gereja ini begini, ada orang meninggal, orang Kristen, tapi nggak terdaftar di gereja mana, itu di Grogol, nggak terdaftar. Akhirnya meninggal, ya seperti apalah, dikuburkan, tidak penyetak, tidak ada pengurus gereja untuk membuat satu acara pemakaman. Itu. Jadi waktu itu banyak teman-teman melihat, anak si A itu dikuburkan seperti binatang yang tidak ada cara. Ditanya kenapa? Tidak ada terdaftar di gereja, tidak pernah ke gereja, tidak pernah ada hubungannya dengan gereja, hanya kerja waktu dia itu pedagang. Saat minggu, hari demi hari minggu tetap jualan, meninggal itu. Itu sebabnya setelah demikian ada teman begini, Pak, waktu saya melihat di kamera di Jakarta Barat, anak si A itu meninggal kemarin, kita lihat gak ada gereja menangani. Maaf, peti jenazahnya pun itu dibuat dari papan, bikin sendiri, buat sendiri begitu, diantar langsung. Kita bukanlah gereja. Boleh saya katakan, tidak boleh. Pertama kali kita buka gereja di rumah kami Pekalan Jati, yang datang kurang lebih 6 orang. Satu orang lah untuk pujian, saya khotbah, ambil persembahan. Berapa lawan persembahan itu? Ya untuk apapun kurang. Jadi kita ambil persembahan, dokter uang saya, misalnya saya, anak saya, kita ambil, semua kurang. Sehingga kita lihat, kira-kira kami 3 bulan di rumah itu, lalu tetangga itu memblokir, gak boleh pada sini, pagar. Kami punya Facebook itu, pagar gak boleh keluar. Tapi saya sudah merasa dalam hal itu ada sesuatu nubuatan bagi saya itu bahwa harus kita buka gereja. Dan saya ingat kepada Nuh membuat bahtera. Tidak mungkin membuat bahtera di bukit kok tidak ada air. Saya kata tidak mungkin saya buka gereja secara manusia karena uang tidak ada. Rumah kita pun dipagar oleh orang. Tapi dengan demikian saya berdoa dan saya mempunyai sesuatu penglihatan bahwa harus ada gereja. Terus kita pindah ke sekolah saudara sini dekat sekarang. 3 bulan di sana, tapi ada nggak boleh. Pindah ke Cipinang Barat. Dengan ukuran 6 kali 4 meter lah kita ibadah. Kurang berapa situ. Dan setelah itu, ya maklumlah kita sebagai gembala ya, kita berusaha bagaimana supaya punya rumah sana. Jadi ibadah dibuka dulu tempat tidurnya, setelah dibuka baru kita lihat asap. Setelah selesai ibadah pasang lagi. Hampir lagi 3 tahun. Itu pun persembahannya ya tidak seberapa pada waktu itu kan paling 8 orang kami setiap ibadah itu. Lama bertambah. Lagi-lagi kalau begini terus, apa?
Wah, ada yang jual tanah di sana. Mana cincin kawin? Kasih. Kami jual dengan tanah yang sekian balik. Waktu itu 100 meter, tapi tanah 200 meter tumbuh berapa bulan kita lunasi ini. Dibawa ciptaan kita itu. Tapi dia katakan dengan bentuk gereja demikian rupa dan jemaat pun ya seberapa lah, banyak pergumulan di sana, tapi tantangannya begitu besar. Dan selama pada kita hampir 10 tahun, semua kita lihat persembahan dan persembahan perpuluhan kalau ada jarang. Jadi kita nombok, setiap bulan kita nombok bagaimana untuk menutup semuanya itu. Kalau datang tamu harus kita bayar, kita pegangnya. Tapi begini, setelah demikian saya berprinsip, mana Tuhan kelihatan saya itu kapan terduduk seperti bahtera. Lalu pada di situ kita sudah diinformasi oleh Tuhan di situ. Lalu kita mau lagi jadi, sehingga kita lihat dengan rencana Tuhan, gedung itu dibongkar dan dipakai di selangkah lain. Dan selama kita lihat saya di sana itu, saya berdoa untuk miskin, yang miskin. Saya juga miskin waktu itu, ya. Untuk pergi kemanapun ya sulit. Kita punya motor hanya 1 Vespa. Doa saya kepada Tuhan, berkati jemaat. Isi doa saya. Tapi kapan Tuhan terwujud? Kapan Tuhan terduduk seperti bahtera? Kita berdoa. Pada hari Minggu hanya 2 kendaraan di depan gereja. 1 sepeda, kedua Vespa depan gereja itu. Lama-lama bertambah. Hampir 10 tahun berdoa untuk jemaat dan sahabat saya supaya diberkati Tuhan yang luar biasa. Terwujud. Setelah pindah ke sini, saya tidak berdoa lagi supaya diberkati Tuhan jemaat. Bagaimana jemaat hidup tumbuh dengan baik. Karena saya lihat di sini sudah dibandingkan dengan di Cikarang Muara, sekarang motor sudah penuh di depan. Ada punya mobil. Berarti Allah memberkati yang luar biasa. Amin. Jadi ada satu kesimpulan follow up daripada panggilan itu. Rencana Tuhan juga banyak sekali. Makanya Kristus naik ke surga, ada planning Tuhan ke keselamatannya. Bukan secara kebetulan, tapi Allah memang harus naik ke surga. Untuk apa? Untuk menggenapi nubuatan itu. Jadi nubuatan masa itu bagaimana supaya bisa untuk mendapat gereja yang baik. Nah, sampai di situ betul-betul kenapa lantai 3, 1, 2, 3. Bukan secara kebetulan di saya. Tuhan bagaimana supaya seperti perahu Nuh. Itu nubuatan. Tercatatlah lantai 1, lantai 2, lantai 3. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu sebabnya nubuatan Tuhan itu tetap digenapi. Janji Tuhan itu digenapi buat kita sekalian. Saya tidak tahu bagaimana latar belakang saudara datang ke Jakarta ini. Ia mungkin mempunyai ya perantau, atau punya uang atau tidak, saya kurang tahu. Sampai Jakarta, bisa kerja, bisa dapat istri, walaupun tidak bayar adat langsung. Maharnya juga nggak ada. Yang penting sama-sama. Ya sampai sekarang, coba lihat bagaimana penetapan Tuhan kepada kita, rencana indah bagi kita. Yang setia, yang taat kepada Dia, pasti indah rencana Tuhan. Katakan amin. Sehingga saudara saat ini tidak bisa kita pikirkan
Seperti sekarang ini sebelum kau datang kepada Tuhan, sebelum kau menikah, tidak bisa kita pikirkan demikian. Saya juga tidak bisa pikirkan bagaimana Tuhan seperti ini cobakan kepada kita. Dan semua kita di sini tidak bisa pikirkan bagaimana kemauan gereja demikian rupa. Tapi Allah punya rencana yang indah bagi gereja dan setiap kita sekalian sampai hidup saat ini karena anugerah Tuhan. Sampai sudah bisa sekolahkan anakmu SD, sampai serahkan sampai SMP, sampai serahkan anak SMA, sampai perguruan tinggi, bahkan sampai selesai. Apakah itu bukan berkat Tuhan? Itu bukan satu janji dibuat buat saudara sekali. Ada janji. Jadi buat itu, janji Tuhan kepada saudara pasti digenapi. Katakan amin. Janji Tuhan pasti digenapi bagi yang setia dan taat kepada Tuhan. Nah itu. Biarlah kita mengerti bahwa buat itu digenapi kepada kita berkat-berkat jasmani, berkat rohani, berkat pekerjaan. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Ada satu janji yang membuat kepada kita sekalian. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tahu sendirilah bagaimana pribadimu dulu. Ya. Saya pun dari kampung miskin, betul-betul miskin, tidak punya apa. Kami ada 8 orang merantau dari desa saya. Mereka itu banyak, paling sedikit 100.000 ongkosnya sampai Jakarta ini. Hanya saya 22.000 ongkos saya selama perjalanan saya di Salatiga. 22.000. Karena miskinnya. Waktu saya disuruh kawinlah kamu nak. Ngapain saya kawin kalau sekolah? Kenapa nggak saya kawin? Kenapa begitu? Begini, saya harus merantau. Saya kirim surat ke Semarang, saya akan datang. Datang ke pas saya akan datang. Heran semasa sekolah. Setiap bulan datang kepada situ dari Semarang, dari Salatiga itu majalah. Salah satunya itu. Dan akhirnya setelah itu saya merantau. Dan tidak punya apa-apa. Betul-betul tidak punya apa. Sampailah di Salatiga, sampai Surabaya, sampai lagi di Malang, sampailah di Salatiga, melihat sini. Tidak bisa saya pikirkan rencana Tuhan ini. Bagi pemuda sekalian, banyak rencana Tuhan bagi saudara dan indah. Tidak mempunyai sesuatu, tapi tetap indah rencana Tuhan kalau kita mau taat kepada perintah Tuhan. Masa depanmu akan cerah. Amin. Masa depan kita akan cerah kalau kita ikuti programnya Tuhan. Kita diproses oleh Tuhan, kita mau. Itulah sebabnya Yesus naik ke surga menggenapi firman-Nya. Suratan ke sini menggenapi firman Tuhan, janjinya Tuhan berkata. Makanya kami angkat kan? Diberkati murid-murid itu. Tumpang tangan dari atas sampai Tuhan terangkat. Itulah berkat kepada mereka sekalian. Saya akan percaya jemaat kita pun di tempat ini semakin diberkati Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, ikuti programnya Tuhan, ikuti rencana Tuhan itu bagi kita. Saya yakin Allah mendidik kita sampai diberkati Tuhan berlimpah-limpah kali ganda jasmani dan rohani. Katakan amin. Yang kedua, kenapa Yesus dan fungsinya kepada kita? Baca dulu Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kita baca semua.
Ya, sudah ketemu. Yohanes pasal 14 1-3. 1, 2, 3 ya. Dikatakan Tuhan, janganlah gelisah hatimu, jangan galau hatimu, jangan cemas hatimu, jangan kecewa hatimu. Kekecewaan bisa datang kepada kita. Saya pernah kecewa, banyak kecewa. Tak pernah kecewa mengiring Tuhan. Tidak pernah kecewa. Boleh mungkin kecewa sementara, tapi pada selanjutnya tidak akan kecewa. Itu sebabnya kalian Bapak, jangan gelisah hati. Jemaat itu nasihat, jangan gelisah hati, percaya kepada Allah, percaya kepadaku. Percayalah kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan kita. Jangan kita kecewa, jangan gelisah. Katakan sini, aku pergi kepada Bapa di surga, menyediakan tempat bagimu. Aku pergi kepada Bapa di surga, menyediakan tempat bagimu. Gak ada amin? Aku pergi kepada Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagimu, jemaat GBI Pondok Kelapa Indah. Katakan amin. Dalam bahasa Yunani ini ya, saya tidak mon mention artinya berlimpahnya ruang atau tempat keabadian dari tempat tinggal. Rumah banyak tempat keabadian kekal. Itulah disiapkan buat kita. Itulah menjadi tempat kita yang kekal. Dunia ini, walaupun kita punya seperti istana, itu akan ada waktunya, akan lenyap. Sebagaimanapun rumah kita seindahnya mungkin, itu tidak punya arti, karena kita punya tempat di surga yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Bahkan orang Batak kalau meninggal, memang aneh-aneh Batak ini, ada petinya. Nah itu apa? Memindahkan mayat ini ke petinya, dikatakan untuk menempati tempat rumah yang tidak dia buat sendiri. Artinya peti jenazah. Ada satu gereja, setiap manusia lewat jemaat di pojok itu dilihat itu ada peti jenazah. Merinding. Oh berarti mau pergi. Waktu kami ke Banyuwangi, di gereja itu banyak peti jenazah di belakang. Kenapa? Di sana itu kalau orang meninggal tidak boleh lebih 3 jam harus diantar. Baik Kristen, kalau lebih 3 jam semua manusia itu yang melawat meninggalkan. Jadi cepat-cepat dibuat itu peti jenazah. Lalu setelah meninggal sedikit tak diantar, disiapkan. Jadi kalau ada, cuma saya nggak setuju kalau kedua itu peti jenazah di situ kan, enak, nanti jadi begitu kan. Jangan itu.
kita masukkan ke tempat rumah yang tidak dibuat sendiri. Masukkanlah itu. Lalu kalau dia ada orang lain, ada berapa tingkatan? Ada sari matua, ada saum matua, ada moli bulung. Kadang nggak ada, saya pikir-pikir nggak ada artinya itu. Gini, kalau sari matua, tangannya begini, ada yang bisa dipikirkan lagi, tangannya kawin. Kalau saum matua, ya ini tangannya. Kalau moli bulung, begini tangannya, lepas. Tidak boleh begini. Itu pengertiannya, artinya apa? Bahwa ini sudah meninggal, sudah mau digulung, artinya bahagia anaknya, sudah cucunya punya cicit, punya cocok, punya cacat semua. Semuanya ada. Pestanya hebat, luar biasa. Sampai 2 ekor babi, sampai kerbau dibawa dengan pesta-pesta. Pada waktu hidup marah hidupnya. Dia perhatikan keluarganya. Jangan ada begitu di sini. Amin. Amin. Selama orang tua kita hidup, tolong diperhatikan yang baik. Selama orang tua kita hidup, tolong diperhatikan yang baik. Itu. Katakan begini. Aku pergi ke sana untuk datang kembali menyediakan tempat bagi. Dikatakan sendiri dapat satu lagi dia. Tronomos artinya perintis. Aku pergi ke sana merintis bagaimana supaya jalan surga itu terbuka buat kita. Contohnya, kalau seorang presiden pergi ke satu daerah, 1 bulan sebelumnya sudah ada seorang intel mengamankan itu namanya perintis, supaya jangan ada cawarisme. Jadi katakan aman bangsa. Tuhan pun dia perintis jalan. Katakan aku jalan dan kebenaran. Dia adalah jalan, dialah merintis kita, merintis supaya kita masuk ke surga. Aku mempersiapkan, menyediakan, merintis satu kediaman abadi, kediaman kekal. Itu namanya Yerusalem Baru. Itulah menjadi tempat kita selama-lamanya. Merintis. Oleh sebab itu, saudara kalian, bahwa Yesus lakukan, ia membuka jalan ke surga dan kepada Allah supaya orang percaya mengikuti jejaknya, dia masuk surga. Dia naik ke surga supaya kita naik ke surga. Itu merupakan satu contoh bagi kita. Dia naik ke surga supaya kita naik ke surga. Jangan ada tinggal di dunia ini. Persiapkanlah dirimu. Kita siap naik ke surga. Coba kita bayangkan, tidak punya sayap, tapi bisa naik oleh karena sayap lunasan Roh Kudus membawa kita terbang ke atas. Dia akan datang ke dunia. Siapkan tempat buat kita. Pada saat itu, saudara yang tidak punya rumah di dunia ini, Jakarta ini, walaupun masih kontrak tidak bersalah, tapi ketahui Bapa kita di surga Yesus Kristus ada tempat yang maha indah disiapkan di sana. Oleh sebab itu jangan gelisah hatimu. Amin. Jangan kecil hati walaupun kita masih kontrak. Yang sudah punya rumah ya syukur aja kepada Tuhan. Tapi ketahui seindah manapun rumahmu, itu kan tinggal di dunia ini. Sebab ada tempat tinggal kita di surga yang disiapkan oleh Tuhan. Itulah fungsi yang kedua. Yang ketiga, saya sedih bahwa yang ketiga, kita baca dulu Ibrani pasal 13 ayat 5.
ayat 5, Ibrani 13 ayat 5. Ya, kita baca 1, 2, 3 ya. Oke, saya baca Yohanes 16 samanya ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya begini, lebih baik aku pergi ke surga. Kalau aku pergi, pengutus itu, penolong itu, Roh Kudus. Tapi kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu dia akan diturunkan. Lebih baik aku pergi. Fungsi yang ketiga, bahwa Yesus naik ke surga, dia untuk mengutus rohnya untuk memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Amin. Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita. Roh penolong, Parakletos, penolong kita semua. Jika kita lemah, Tuhan Roh Kudus menolong kita. Jika kita galau, Tuhan berikan kepastian kepada kita. Jika Tuhan kita sakit, Roh Kudus menolong kita, dia sembuhkan kita. Jika kita ada satu buntu persoalan, maka Tuhan pasti buka jalan. Karena dia Roh Kudus, roh yang menolong kita. Tuhan tahu semua lemah, tidak berdaya kita. Tapi Tuhan dia utus Roh Kudusnya untuk memberikan kekuatan kepada kita. Katakan amin. Itulah menjadi penolong kita. Perkembangan gereja tidak lepas daripada peran Roh Kudus, Roh Allah. Maka Tuhan mengutus. Hari Pentakosta pertama Yerusalem, yang kedua ada di Amerika Serikat, dikatakan ketiga ada di Indonesia. Saya tidak masalahnya, tapi yang penting bahwa Tuhan pergi ke surga untuk mengirim roh penolong. Karena Tuhan tahu bahwa manusia itu lemah, tidak mampu, tidak bisa berjuang dengan dosa. Seringkali kita kalah dengan dosa, seringkali kita lemah, seringkali kita susah, seringkali kita lemah tidak ibadah. Tapi kalau Roh Kudus itu membakar hati kita, semangat kita, apapun terjadi, pasti kita pergi ke gereja mendengarkan. Saya datang sini kurang lebih jam 8. Saya lihat Pak Matius sudah baca-baca kitab dia. Tuhan berkati. Kata dia, itu roh Tuhan menolong, roh Tuhan yang memanggil, roh Tuhan yang menuntut saudara di sini untuk beribadah. Bukan karena promosi, bukan karena gembala sidang, tapi Allah memilih, Allah menuntut kita pergi ke gereja. Allah menuntut untuk melayani, bukan karena sakit kita, bukan karena kita orang kudus, bukan, tapi karena Tuhan menguduskan kita. Dosa yang kita perbuat, darah Kristus siap menyucikan kita. Seberapa dosa yang kita miliki, percaya kepada darah Kristus, dia mengampuni kita, dia menolong kita. Jadi Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita. Satu introspeksi kita, oh saya begini, Tuhan menolong kita setiap saat. Pergumulan yang kita hadapi, kita tidak mampu, tapi Roh Allah turun kepada kita, memampukan kita.
pekerjaan yang kita geluti kadang-kadang membuat kita lupa, tapi waktu itu berbuat kepada kita supaya kita tahu. Di dunia ini banyak masalah, pergumulan yang kita hadapi, tapi mintalah Roh Kudus, Roh yang penolong, Parakletos. Tuhan, jika solusi buat saya masalah anak kita nakal, jangan bikin anak, doakan anak. Jadi kita bukan, jadi artinya kudus itu apa? Katakan bukan datang saudara ke sini, bukankah saudara kudus? Bukan. Arti kudus itu bukan segi kita lihat segi jasmaninya, diatur pembicaraan, langkahnya pun diatur, bukan itu. Tapi kekudusan itu lihat, apabila saudara tidak membuat orang lain jengkel, apabila saudara tidak membenci orang lain, apabila saudara tidak merugikan orang lain, apabila saudara pekerjaan senantiasa menolong orang lain, situlah kita dikuduskan oleh Tuhan. Itu sebabnya datanglah Roh Kudus kepada kita, supaya kita dikuduskan, dikuatkan oleh Tuhan segala aspek kehidupan kita, supaya kita kuat oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Yang terakhir, kita buka dalam Alkitab Matius 28 ayat 20. Yang pertama tadi, tujuan saya ke surga adalah untuk menggenapi nubuatan. Yang kedua tadi untuk menyediakan tempat buat kita. Yang ketiga tadi apa? Mengirim Roh penolong buat kita. Jadi kita ambil empat. Matius 28 ayat 20. Ya, semua kita baca, ini sudah ayat favorit ini. Matius 28 ayat 20. 1, 2, 3 ya. Sekali lagi, yakinkan dan resapi firman Tuhan ini. 1, 2, 3 ya. Artinya apa? Bahwa Tuhan menyatakan penyertaannya. Pernyataan Tuhan berlaku kepada kita. Tadi Roh Kudus menolong kita untuk setiap masalah. Yang keempat, Tuhan menyatakan penyertaan. Tuhan sertai kita. Kalau Tuhan beserta kita, tadi siapa lawan kita? Setiap aspek pergumulan, anak-anak kita bergumul. Kalau Tuhan menyertai anak kita, ada kenyataan. Gak perlu kita takut. Tuhan menyertai. Nama katakan Immanuel, Allah beserta kita. Kalau Allah menyertai setiap perjalanan kita, setiap perjalanan kita, pasti saya kira Tuhan akan dimuliakan dan kita akan berhasil. Setiap pergumulan kita disertai oleh Tuhan. Ada satu keluarga di Korea. Keluarga ini mau pergi apa ke New York, naik pesawat, bayar mereka 5 orang satu keluarga. Entah kenapa nggak tahu kita. Di sana itu kalau sudah 20 menit
udah tutup pintu. Walaupun belum terbang, pintu ditutup peraturan. Di sana lebih disiplin. Kalau sudah tertutup, apapun terjadi tidak boleh, pejabat pun tidak boleh masuk. Terus karena terlambat tas mereka 25 menit lagi. Terus turun pas di 20 menit tutup, otomatis. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Lapor kepada manajer, kepada penerbangan segala macam, kepada bupati, wali kota. Tidak bisa, harus ditutup. Apapun terjadi di balik 10 kali tiket tidak boleh masuk. Pulang ke rumah, bikin suatu pernyataan. Dijadikanlah itu penerbangan itu. Begini jelek, begini, semuanya seluruh kota. Setelah mereka sudah tidur, ada berita pesawat Korea Airlines jatuh di Pasifik. Itu tadi yang kita naiki. Semua penumpang meninggal mati. Meninggal. Dia orang Islam. Setelah dia begitu, dia menangis. Tuhan begitu hebat, luar biasa. Tuhan menyertai kami semua. Kalau mereka tidak terlambat masuk ke pesawat itu, mereka semua hangus. Tapi karena mereka tidak masuk, dilihat berita pesawat Airlines begini jatuh, barulah mereka menangis keras. Kita bersyukur Allah menyertai kita. Amin. Kadang-kadang sedemikian rupa datang kepada kita. Kita nggak ngerti, kadang-kadang kita pikir merugikan kita. Kenapa begini? Tapi ending semuanya itu yang terbaik Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Jangan kita terlalu lihat endingnya. Kadang-kadang kita dimasukkan paling benar, seperti di penjara kita. Tapi akhir daripada semua itu, barulah kita mengerti, oh beginilah rencana Tuhan. Berarti Allah menyertai saudara, Allah menyertai suami, Allah menyertai istri, Allah menyertai anak-anakmu di kala sekolah. Itulah dunia Tuhan naik ke surga disertai kita semua, dan kita menjadi orang-orang pemenang di atas pemenang. Haleluya. Katakan, saya pemenang di atas pemenang. Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga supaya saya menang di dunia. Mari kita berdiri. Dia pergi ke surga, saudara, adalah firman Tuhan digenapi dengan nubuatan itu. Yang kedua, dia naik ke surga, bahwa kita disediakan tempat buat kita sekalian. Yang ketiga, Tuhan berikan roh penolong kepada kita, tidak usah khawatir, karena roh Tuhan menolong kita. Dan terakhir, tetap menjadi firman kita, dia mau kita berada, kita menjadi pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan.
bertobat dulu. Semua katakan pendeta yang lihat kita ibadah drumnya mendominasi, sehingga nggak kelihatan kedengaran, lalu yang juga nggak kedengaran, apalagi keyboard. Bang ya, dia bertobat ya. Oke, kumanang. Kita akan menang di atas menang. Katakan haleluya dalam dua tiga ya. Haleluya. Hallelujah.
merenungkan bagaimana rasul-rasul terpisah daripada Kristus, Allah Roh Kudus akan dikirim kepada kita. Dia naik ke surga, dia memberkati murid-muridnya, dia memberkati jemaat di sini dengan merayakan hari kenaikan Kristus. Allah memberkati saudara. Haleluya. Kenaikan Kristus ke surga, hamba berdoa untuk setiap umat yang ada hari ini, sebagaimana Tuhan memberkati rasul-rasul, turunlah berkat di atas jemaat ini. Saya berdoa buat ekonomi mereka Tuhan, biarlah menjadi naik atas berkat Tuhan di masa pandemi yang sudah lalu. Biarlah pulihkan ekonomi jemaat ini, sebagai pedagang, sebagai supir, sebagai apapun pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan naik ke surga, tapi berkata turun di atas kami Tuhan. Roh Kudus berkati kami sekalian. Tidak gelisah lagi kami Tuhan, karena punya tempat di surga Tuhan siapkan. Dan Roh Kudus menolong kami selama perjalanan kami. Hamba berdoa untuk yang sakit hari ini. Mari Tuhan Kau pulihkan, Kau sembuhkannya, jamah penyakitnya. Allah sembuhkan dia dengan kuasa Tuhan. Jika mereka Tuhan mengalami kesulitan ekonomi Tuhan halaukan, Tuhan berkati dengan lipat kali ganda. Jika ada penyakit apapun di dalam jemaat, oh Tuhan, dengan Roh Kudus, hamba berdoa Engkau pulihkan Tuhan mereka sekalian. Berkati hubungan suami istri, berkati antara anak-anak dengan orang tua, berkati antara menantu dan mertua. Saya berdoa hari ini dalam nama Yesus Kristus, Allah memberkati setiap kami. Pulihkan Tuhan hubungan mereka di dalam Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan hari ini, makna kenaikan Tuhan ke surga menjadi milik kami. Yang percaya katakan amin. Selamat.